Nudin dari kelas 12 TK. Dari 15 karakter tersebut, kenapa tidak ada yang menyebutkan lagi pemikiran yang cerdas? Mengambil suatu resiko yang tinggi dan untuk tidak takut rugi itu kan harus dibutuhkan pemikiran yang cerdas dan pintar lah. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Anif. Untuk yang lainnya mungkin ada lagi. Kita akan 3 pertanyaan langsung dijawab, 3 pertanyaan langsung dijawab. Silakan untuk Elsa Yuliani. Dari 15 karakter itu tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Yuliani dari kelas 12 OTKP 2. Iya, Bapak silakan. izin bertanya. Bonjour Bapak. Kenapa Bonjour. Bapak pengen kuliah di Perancis? Dan alasannya kenapa? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Elsa Yuliani. Dan baik, kita akan langsung untuk menjawab ke pertanyaan, 3 pertanyaan Bapak. Saya ulangi kembali untuk pertanyaan yang pertama, ini ada dari Cahya yang menanyakan bagaimana cara membangun relasi yang baik. Dan kemudian dari Anif, ini biasanya pengusaha ini selalu mengambil resiko yang tinggi dan juga tidak rugi. Bagaimana cara cerdas untuk menghadapi situasi yang seperti itu? Kemudian juga ada dari Elsa Yuliani, mungkin ada alasan tersendiri kenapa Bapak kuliah di Perancis dan mengenai hubungannya dengan kewirausahaan. Baik Bapak, izin silakan bisa langsung dijawab. Ya, baik ya. Terima kasih, ini 3 pertanyaan yang sangat baik. Yang pertama yang mudah dulu, mengapa saya kuliah di Prancis? Ya, kebetulan pada tahun 85 saya waktu itu masih menjadi mahasiswa di Politeknik ITB, baru 1 tahun. Kemudian ada program untuk beasiswa sekolah ke Prancis. Dan alhamdulillah saya masuk diterima untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi dulu jurusannya adalah jurusan elektro, ya, karena jurusan elektro, kemudian tamat di Prancis, baru lanjut ke S2-nya di Amerika untuk di bidang informatika, Management Information System di Business School. Jadi kaitannya memang tidak ada kaitan, karena dulu ke Prancis ini adalah ngambil sekolah. Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita masuk mengambil pendidikan elektro, kemudian jiwa entrepreneurship kita tidak muncul gitu ya. Jadi kita bisa melihat, menjadikan bahwa elektro itu adalah skill kita, sehingga kita nanti kalau di dalam bekerja itu kita di dalam menjadi pengusaha kita bisa bagaimana memanfaatkan kemampuan kita tersebut sehingga kita bisa sukses sebagai pengusaha ya. Kemudian bagaimana hubungan dengan relasi yang baik ini, coba kita lihat. Saya hanya lihat framework daripada setiap usaha. Bukan gitu. Ya. Studi kasus. Ya, ini saya hanya menggambarkan secara singkat ya di dalam setiap usaha yang umum ya, kita berbicara umum bahwa ini pola kurang lebih sebelum berkembangnya online ya. Ini setiap usaha itu dimulai dari kalau kita katakan di sini ada pabrik, kemudian ada distributornya, kemudian ada agen, kemudian ada penjual dan pelanggan. Nah, yang tadi mempertanyakan bahwa umumnya yang sekarang ya sebagai pengusaha itu kita selalu mulai dari menguasai daripada pasar ya. Jadi dari pelanggan atau penjual ini sangat pertama kalau kita memulai sesuatu usaha tentunya kita butuh menguasai daripada pelanggan itu. Nah, tentunya ini yang dibutuhkan relasi yang baik ya. Jadi kita mulai yang sebagai salesman, yang pertama kita menguasai daripada pelanggan, itu tentunya kita harus punya hubungan yang baik ya. Jadi setiap usaha ini benar bahwa setiap usaha itu kita harus punya relasi yang baik. Nah, bagaimana cara dapat dipercaya sebagai
mendapatkan mendapat kepercayaan daripada pelanggan, tentunya yang pertama adalah kepercayaan, ya. Jadi kepercayaan, kejujuran kepada pelanggan, dan ini tentunya punya tip-tip sendiri untuk bisa sehingga pelanggan ini sangat loyal ke kita. Intinya bagaimana pelanggan ini loyal ke kita. Nah, tentunya yang sekarang misalnya menggunakan online dan lain-lain, kita punya data pelanggan, salah satunya adalah bagaimana mencoba loyalitas mereka, yaitu dengan caranya memberikan perhatian. Kalau kita punya pelanggan, misalnya kita tahu pelanggan itu lahir tanggal berapa, bulan berapa, nah setiap hari kelahiran kita bisa kirim mereka ucapan selamat ulang tahun dan lain-lain. Itu mungkin adalah salah satu trik sehingga pelanggan itu terus merasa bahwa dia diperhatikan dan dia tidak lari kepada penjual-penjual lainnya. Ya. Kemudian berikutnya yaitu mengenai 15 karakter, kenapa memilih pemilik risiko yang tinggi, ya, dan tidak takut rugi, ya. Jadi karena kita ingin menjadi pengusaha, ya, menjadi pengusaha, tentunya banyak hal yang harus kita dalami, harus kita punya mental, yaitu kita harus misalkan di dalam perdagangan, karena tentunya bahwa tidak mungkin tidak akan terjadi kerugian dan lain-lain, ya. Tentunya dengan kita menganalisa dengan baik, tetapi walaupun kita punya analisa yang baik, ada sesuatu yang mungkin kita juga terlupakan. Nah, oleh karena itu kita harus siap bahwa apabila nanti di dalam pelaksanaannya terjadi risiko yang di luar dugaan kita. Oleh karena itulah makanya kita harus punya kemampuan bahwa siap untuk rugi. Nah, ini bedanya seorang pengusaha dengan seorang pekerja. Kalau seorang pekerja itu sangat takut akan kerugian, tetapi kalau seorang pengusaha itu harus siap dengan resiko yang resiko daripada kerugian. Kemudian ya, kalau yang tadi kita baca coba karakter, itu masuk di dalam 15 karakter, coba perhatikan. Tadi dikatakan tidak masuk, sebetulnya masuk, itu ada. Ya, berani mengambil resiko itu di poin 4, ya. Jadi berani mengambil resiko, ya, dan tidak takut rugi, ya. Jadi kurangi rasa takut, itu adalah dari sisi bahwa kita tidak boleh tidak takut akan kerugian. Jadi ini adalah 15 karakter yang harus kita miliki kalau adik-adik ingin menjadi pengusaha, ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi? Jawaban yang sangat memotivasi juga. Dan yang lainnya kita akan lanjutkan lagi untuk yang ingin bertanya. Nantinya di akhir akan ada pengumuman bagi 6 yang memberi pertanyaan terbaik. Nanti akan mendapatkan door prize spesial. Ada coretan. Iya, silakan. Ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand saja. Disilakan untuk Imam Jauhari untuk dapat di-unmute dan juga diaktifkan kameranya. Ya, silakan untuk ajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Jauhari dari 12 IKJ. Izin bertanya kepada Bapak, gimana sih cara membangun mental yang kuat sebelum memasuki dunia kewirausahaan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk selanjutnya. Luar biasa, terima kasih banyak untuk yang sudah berpartisipasi, bertanya, ini banyak sekali. Yang lainnya, iya, ada Tasa Pradila, disilakan untuk Tasa. Baik, untuk Taisya terlebih dahulu, nanti bisa Tasa Pradila. Silakan.
Tasya 12 OTKP 1. Disilahkan untuk dapat di-unmute. Ya, silakan ajukan pertanyaannya. Assalamualaikum Bapak. Izin memperkenalkan diri, saya Tasya Aulia dari 12 UTKP 1. Saya ingin bertanya, apa saja sih hal yang harus diperhatikan saat kita memulai bisnis dari awal yang baru? Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Tasya. Silakan selanjutnya untuk Tasa Pradila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasa dari kelas 12 OTKP 3. Yang bertanya ya Pak, kan dalam berwirausaha itu suka mengalami masalah internal. Dan ini karyawan meminta kenaikan gaji. Bagaimana seorang wirausaha mengatasinya jika pemasukan atau omset menurun? Baik, terima kasih banyak untuk Tasa Pradila. Luar biasa sekali pertanyaannya. Ya, kita akan tampung dulu untuk di 3 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya, nanti saya akan buka kembali pertanyaan di sesi yang selanjutnya. Dan izin untuk mengulas kembali Bapak, ada dari Imam Jauhari 12 TKJ, ini menanyakan bagaimana mental yang harus dibentuk sebelum menjadi seorang wirausahawan. Kemudian dari Tasya, ini kalau ini lebih ke bagaimana sih awal mendirikan sebuah bisnisnya. Dan dari Tasa, jika bisnisnya sudah berlangsung dan mungkin omset perusahaan sedang tidak baik dan sedangkan karyawan ada yang meminta kenaikan gaji, itu harus seperti apa? Silakan Bapak, izin bisa langsung dijawab. Ya, bagus ini. Semua pertanyaan banyak yang sangat menarik ya. Terutama ini bagaimana membangun mental yang kuat dalam berwirausaha. Ya. Jadi memang untuk masuk ke dalam dunia usaha, mental memang harus betul-betul disiapkan. Tentunya bagi yang mau mulai, sebelum memulai ini kita harus banyak membaca, ya, membaca pengalaman-pengalaman daripada pengusaha-pengusaha. Jadi sebelum kita masuk, tentunya kita harus membaca pengalaman-pengalaman. Jadi membaca pengalaman orang-orang sukses di dalam berusaha. Kemudian membaca juga, tentunya setelah membaca itu kemudian selalu mencoba berdiskusi dengan pengusaha-pengusaha. Jadi mulai dari yang kecil yang ada di sekitar, kita akan mencoba bagaimana pengalaman mereka semua. Sehingga dari semua yang ada segala macam, ya, dari ini kita akan bisa mempersiapkan diri sehingga kita punya mental kalau nanti masuk ke di dalam kita mencoba, tentunya kita akan mengambil nanti dari hasil diskusi dengan pengusaha-pengusaha yang sudah jalan, ini bagaimana caranya usaha ini bisa berhasil, ya. Nah, kedekatan, diskusi-diskusi dengan pengusaha ini akan merubah mental kita menjadi lebih baik. Nah, jadi contohnya misalnya ini ada pengusaha penjual misalnya penjualan roti, ya, dari suatu atau penjualan bakso aja yang sangat sederhana. Jadi pengusaha bakso bagaimana bisa bakso ini berhasil, ya tentunya yang pertama adalah rasa bakso ini bagaimana, ya, ditanya. Kemudian penjualan daripada sekitar masyarakat yang customernya ada di mana saja. Jadi di mana kita meletakkan dan segala macam. Nah, tentunya ini semuanya adalah sebuah yang kita coba-coba karena harus ada coba-coba. Oleh karenanya tadi saya sampaikan sebagai pengusaha selalu harus diusahakan untuk melibatkan kepada Sang Pencipta, ya, Allah. Jadi kalau kita mau memulai, sehingga apapun nanti kita terjadi kegagalan terutama, maka kita tetap sabar dalam menghadapi ini gitu dan ikhlas, ya. Kemudian ini menjadikan kita untuk tidak langsung putus asa, sehingga kita akan mencoba lagi usaha-usaha berikutnya, ya, dari kegagalan jatuh bangun terus bangun lagi. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apa saja yang harus diperhatikan dalam memulai bisnis? Nah, ini juga sekalian tadi sudah. Jadi sebelum kita memulai bisnis, katakanlah kita mau bisnis apa, yang tadi misalnya kita mau bisnis
bakso atau bisnis kuliner tadi, bakso atau bisnis misalnya penjualan online, misalnya jilbab dan lain-lain. Nah, apa yang harus kita perhatikan adalah kita harus memetakan semua masalah, ya. Jadi memetakan, katakanlah kita mau mendirikan suatu usaha, misalnya tadi bakso aja ya, kembali itu kita harus memetakan daripada lingkungannya, kemudian produknya, kemudian bagaimana kita menentukan harganya, bagaimana kita semua. Nah, dari semua itu, ya kalau di dalam ilmu bisnis itu kita mulai dari planningnya, kemudian organizing-nya, kemudian bagaimana controllingnya, dan lain-lain. Nah, inilah kita harus siapkan, sehingga setelah kita siapkan dengan matang, baru kita mulai melakukan bisnis tersebut. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini pertanyaan, apabila kita sudah ada usaha, kemudian omset turun, kemudian gaji, bagaimana dengan pemasukan untuk gaji daripada mereka. Nah, tentunya ini adalah suatu bagian daripada seni daripada berusaha. Jadi kita punya karyawan, tentunya kalau kita punya karyawan segala macam, ini bagaimana hubungan kedekatan kita dengan karyawan. Ya. Nah, kalau kita sampai kepada hubungan yang sangat baik, tentunya hal ini, ya kalau dengan ada omset kita bisa dengan gampang menyampaikan kepada mereka, ini ada kendala dan segala macam keterbukaan bersama, maka tentunya karyawan-karyawan akan menyadari itu dan bersama-sama menghadapi bagaimana usaha ini. Sehingga merasa daripada yang utama daripada kita menghadapi seperti ini adalah rasa memiliki di dalam suatu usaha. Jadi kalau rasa sama-sama memiliki, maka komunikasi yang baik dan segala macam, masalah gaji, masalah ini akan bisa dipecahkan bersama-sama. Karena tentunya gaji kita dari karyawan adalah dari hasil usaha. Tetapi juga sebagai pengusaha, kalau usahanya berhasil dengan baik dan banyak ini, maka pengusaha juga harus tidak sungkan-sungkan juga untuk memberikan bonus kepada karyawannya. Ya. Jadi harus saling take and give di dalam berusaha. Ini adalah seni daripada bagaimana kita berusaha. Ya. Baik, itu saja. Mungkin ada lagi pertanyaan. Terima kasih banyak Bapak untuk jawaban. Saya kembali buka untuk pertanyaan di sesi yang ketiga ini. Disilakan untuk teman-teman bisa langsung raise hand. Disilakan untuk Eva Nurhayati, boleh langsung di unmute dan silakan untuk nyalakan kameranya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yati dari kelas 12 Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Izin bertanya, Pak. Kalau misalnya kita berbicara tentang wirausaha atau memulai usaha, pasti yang ada di pikiran kita itu tentang modal. Nah, menurut Bapak, apakah berwirausaha itu harus ada modal? Dan bisakah seseorang pengusaha memulai usaha tanpa modal? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Eva Nurhayati, luar biasa sekali pertanyaannya. Selanjutnya Evelyn Humaira. Untuk Evelyn Humaira silakan diaktifkan kameranya dan juga di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evelyn Humaira dari 12 OTKP 1. Begini, kita sebagai pemimpin suatu usaha pasti mempunyai karyawan. Ada salah satu karyawan yang malas dan kurang tekun dalam pekerjaan. Bagaimana sikap kita sebagai pemimpin usaha agar mendorong karyawan-karyawan kita lebih semangat bekerja dan lebih rajin. Baik, terima kasih banyak untuk Evelyn Humaira. Dan selanjutnya untuk Azka Jauhar Kamila, silakan diaktifkan kameranya dan silakan untuk di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Jauhar Kamila dari kelas 12 PT2. Izin bertanya, untuk pemula sebagai usahawan, haruskah kita mengikuti tren saat ini atau tidak? Terima kasih. Mohon maaf Azka, mungkin bisa diulangi kembali pertanyaannya? Untuk pemula sebagai usahawan, haruskah kita mengikuti tren saat ini atau tidak? Oh baik, terima kasih banyak.
Untuk yang lainnya saya coba kembali untuk nanti di pertanyaan sesi yang keempat. Saya akan coba dulu untuk di pertanyaan sesi ketiga ini ada dari Eva Nurhayati. Apakah berwirausaha harus mempunyai modal yang besar? Dan dari Evelyn, bagaimana cara menyikapi karyawan yang malas dan bagaimana cara untuk memotivasi karyawan agar bisa lebih bersemangat? Dan untuk Azka, ini haruskah kita mengikuti tren saat ini pada saat sedang berwirausaha? Itu untuk tiga pertanyaan di kali ini, Bapak. Silakan untuk dapat dijawab. Ya, pertanyaan yang pertama itu mengenai yang berikutnya itu modal. Apakah di dalam usaha ini kita harus ada modal? Jadi kalau pertanyaannya harus, tentunya jawabnya adalah tidak. Apakah dibutuhkan modal? Memang kita kalau dalam usaha semakin ada modal, maka usaha ini nanti semakin lebih baik. Nah, jadi usaha-usaha tentunya kita akan melihat berjenis-jenis usaha. Jadi kalau usaha yang kurang modal, artinya kita tidak ada modal, misalnya kita mulai dulu dengan membangun kepercayaan kepada pelanggan. Jadi misalkan seperti ini, misalnya kita ingin menjual katakanlah beras ya. Jadi beras kita datangi misalnya di mana ada agen beras bahwa kita akan mencoba menjual beras. Kemudian dari sana kita mendapatkan misalnya pelanggan untuk pelanggan yang membutuhkan beras. Kemudian dari pelanggan ini kita dapat bahwa misalnya katakanlah mau dibeli senilai beli 10 kg atau 25 kg misalkan satu karung, kemudian dengan harga sekian. Ketika kita sudah dapat selisih harga itu, kita kepada pemilik beras yang tadi, kepada agen beras itu dengan pendekatan yang baik, maka kita akan coba bahwa beras ini misalnya katakan harganya yang 25 kg itu 250.000, kemudian kita beli dari harga 240, kemudian dengan agen yang ada di sana kita akan mengadakan kepercayaan ya, dengan kepercayaan yang tinggi kita mencoba menjelaskan bahwa kita akan mengantar beras dan besoknya sudah akan diberikan. Nah, tentunya dengan hubungan yang bisa dibangun ya dengan kepercayaan, maka modal tidak menjadi sangat penting ya. Jadi tidak. Tetapi kalau kita punya modal, ada dana, katakanlah tadi harganya 240, kemudian kita jual 250, kita untung 10.000. Tapi dengan kita punya modal kepada agen daripada beras yang tadi, penjual beras tadi, kita bilang bahwa kita mau beli, tapi kita berikan harga kita beli dengan uang langsung. Kalau tadi menunggu 1 hari, oleh karena itu si penjual beras itu, agen beras itu akan memberikan kepada kita harga yang tadinya 240 karena ada tunai menjadi 230. Nah, itu situlah keuntungan daripada modal. Jadi dengan adanya modal ini bisa menjadi lebih kita banyak untung. Tetapi kalaupun tidak ada modal, kita mulai dari membangun tentunya dengan bertahap pelan-pelan kepercayaan sehingga ini bisa dengan bagus ya, tetap berjalan bisnis ini. Ya. Nah tentunya yang ini yang banyak yang harus kita satu lagi bahwa di dalam semua itu yang paling utama modal utama adalah kepercayaan, ya, kepercayaan dan kejujuran sehingga kita bisa meminimalis daripada modal yang bersifat dana tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana pemimpin usaha untuk karyawan yang malas. Ya. Yang pertama tentunya kalau kita sekarang, kalau saya di pengalaman, kalau karyawan malas itu udah tidak perlu lagi kita berbasa-basi. Jadi kalau karyawan malas ya dengan peringatan 1, peringatan 2, dan peringatan 3, maka sebaiknya dikeluarkan. Karena tentu akan sulit sekali kita sudah berusaha, kita harus lagi mengurus bagaimana karyawan. Tetapi ini harus terus tetap tadi dibangun komunikasi dengan bawahan, bagaimana bahwa pentingnya kita harus kerja keras, pentingnya semua dan segala macam, karena ini adalah kita adalah usaha dalam teamwork, ya kan? Jadi satuan sehingga semua harus memiliki semangat yang tinggi. Jadi kalau semua semangat tinggi, kerja yang keras. Apabila ada satu, kemudian dia sudah diberikan peringatan dan segala macam tidak, daripada mengganggu
endurance dari semua yang ada, lebih baik dia dihentikan saja gitu, diberhentikan saja ya. Jadi seorang pemimpin di dalam usaha, karena ini kita berusaha ya, itu harus mempunyai rasa tega ya untuk bisa melakukan ini ya. Kemudian yang berikutnya, untuk tren tentunya berbagai macam jenis usaha ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita usaha penjualan jilbab online, tentunya kita harus ngikutin tren ya. Jadi tren yang sekarang dan segala macam. Tetapi kalau ada juga untuk yang digital marketing, maka kita ikut-ikutin tren-trennya saat ini bagaimana sehingga kita bisa. Tetapi ada juga kalau kita ikut tren, maka kita hanya ikutin follower yang ada di sana ya, jadi mengikuti. Tetapi juga ada usaha bangun kita mengikuti tapi kita membangun sesuatu yang di luar tren. Ketika nanti terjadi perubahan, maka kita bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar ketika terjadi perubahan itu. Nah, tentunya ini hanya tergantung daripada jenis usaha yang akan kita ikuti ya. Kira-kira seperti itu. Ya, lanjutkan. Iya, baik Bapak, sebelum saya melanjutkan ada pertanyaan yang menarik yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu Bapak, satu pertanyaan saja. Tadi mengenai modal yang mungkin modal itu bisa kita bangun untuk mengawali itu kan dengan cara kita bisa menggait investor Bapak ya. Nah, mungkin ada tips Pak bagaimana kita ini bisa menggait atau membuat investor itu menarik untuk bisa bekerja sama dengan kita mengawali karir dari nol seperti itu. Ya, jadi untuk menggait investor atau menggait bank dan segala semua, tentunya harus ada historical daripada kita usaha. Jadi nggak ujuk-ujuk, tahu-tahu ada modal ya. Jadi yang pertama ya tentu kita buktikan bahwa kita bekerja dengan baik. Misalnya tadi penjualan itu kita punya yang pertama, yang tadi misalnya dari harga 250 terus omset kita meningkat. Katakanlah yang pertama satu hari itu kita bisa menjual misalnya di 50 kilo, kemudian berikutnya lagi naik menjadi 100 kilo, kemudian segala macam. Ketika kita punya historik yang seperti ini jangankan pendana atau funder dan segala macam, itu kita bawa ke bank itu akan turun itu langsung ya. Oh ini sudah ada tren yang bagus segala macam, itu biasanya diberikan pendanaan tanpa jaminan ya. Kemudian naik lagi, sehingga kembali lagi bahwa modal dan segala macam itu bisa kita tarik, kita ambil ketika kepercayaan ya itu sudah sangat tinggi gitu. Oleh karena itu bisnis usaha ini yang paling penting adalah ucapan dan apa yang kita sampaikan itu harus sama sehingga dapat kepercayaan yang tinggi dan historik daripada usaha kita itu kelihatan trennya ya. Oleh karena itu kalau bank meminta untuk kita bantuan dan segala macam pasti akan ditanya bagaimana 6 bulan daripada cash flow kita yang ada sebelumnya sehingga dia bisa memberikan oh ini bagusnya sekian ya. Ya, itu seperti itu. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak untuk jawabannya. Dan saya akan memulai kembali untuk pertanyaan di sesi yang keempat. Ini 3 orang lagi saja. Disilakan untuk Muhammad Rehan untuk dapat mengaktifkan kameranya. Ya, silakan dapat disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan, kelas 12 animasi. Ya, Kan silakan. sekarang lagi musim pandemi. Bagaimana cara membangun usaha di tengah pandemi agar tetap berjalan dan tidak low profit? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali Rehan, terima kasih banyak. Untuk yang selanjutnya silakan Rival Yanwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rival Yanwar dari kelas 12 RPL. Izin bertanya terkait dengan berwirausaha yang bersifat fluktuatif dan penuh rintangan. Dan salah satu rintangan dalam usaha itu adanya kompetitor dalam berusaha. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita dalam menyikapi kompetitor dengan baik? Itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Rival Yanwar. Dan satu penanya lagi untuk Siti Nur Hasanah, disilakan untuk dapat mengaktifkan kameranya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah dari kelas 12 AKL. Nah kan Pak, di poin ke-13 ada cepat menanggapi keluhan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk cepat menanggapi keluhan tersebut? Bagaimana cara kita untuk cepat menanggapi keluhan tersebut? Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Siti Nur Hasanah. Mohon maaf tadi dari kelas berapa? 12 akuntansi keuangan lembaga. Oh baik, terima kasih untuk 3 pertanyaan yang luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk siswa-siswa yang partisipasinya luar biasa, sangat aktif sekali dalam bertanya dan juga sangat menarik sekali pertanyaannya. Ini 3 pertanyaan untuk sesi kali ini ada dari Rehan dari 12 Animasi. Sekarang ini di masa pandemi ya Pak ya, dan bagaimana sih membangun usaha ataupun juga kita bisa mempertahankan usaha kita agar tidak low profit. Dan untuk dari rival sendiri, memang seperti yang kita rasakan mungkin banyak sekali kompetitor-kompetitor yang ada dan bagaimana cara bersaing atau cara menyikapi kompetitor. Terlebih lagi jika kita baru mengawali membangun usaha, baru awal membangun usaha dan bagaimana harus menyikapi kompetitor yang mungkin sudah profesional dan lebih lama. Untuk yang selanjutnya ada Siti Nur Hasanah, bagaimana cara menanggapi keluhan-keluhan pelanggan mungkin seperti itu. Disilakan Bapak untuk dapat menjawab. Ya, ini bagus yang pertanyaannya itu bagaimana kita di dalam menghadapi musim pandemi ini untuk membangun usaha. Kalau baru membangun, ya tentunya dari sisi pandemi ini sudah ada pembahasan di analisa, ya bidang-bidang apa saja yang tidak terganggu oleh pandemi. Jadi kalau bidang transportasi itu terkena, ya. Kemudian bidang yang tidak kena pandemi ini biasanya adalah yang menjadi kebutuhan pokok, ya. Jadi seperti distribusi beras, distribusi minyak goreng, segala sesuatu yang terkaitannya berhubungan langsung dengan sembako ini tidak terganggu. Nah tentunya kalau usaha ini masih baru mau membangun, nah tentu kita akan harus sesuaikan dengan analisa yang sudah dibuat itu. Jadi kita nggak perlu banyak ini analisa sudah ada. Ya, nah terutama di bidang sembako ini adalah analisa yang paling bagus. Kemudian kalau di bidang IT adalah usaha yang di bidang pengembangan bandwidth, ya. Jadi misalnya seperti itu. Jadi kita harus lihat. Kemudian rumah sakit ini yang tidak di dalam pandemi malah ini menjadikan keuntungan, ya. Jadi membuat masker yang tadinya mungkin jilbab berkurang itu diganti oleh masker. Oleh karena itu kita harus bisa cepat-cepat. Nah, kalau saja sekarang kita dalam usaha di mana posisi pandemi ini tidak menguntungkan, maka mau tidak mau kita harus perubahan. Jadi kalau tadinya misalnya kita usaha di bidang seperti kawan saya di bidang otomotif, mobil, kemudian terjadi di kondisi pandemi, maka dia berubah menjadi penyalur, menjadi bergerak di bidang sembako. Jadi pengusaha harus bisa mengantisipasi segala macam. Jadi tidak harus bidangnya A saja, tetapi juga pada posisi ini kita harus cepat-cepat berubah. Ya, jadi disesuaikan dengan situasi. Ya. Kemudian yang pertanyaan berikut, bagaimana kalau usaha ini menghadapi kompetitor? Ya. Setiap usaha umumnya selalu ada kompetitor. Ya. Nah, di dalam menghadapi kompetitor ini, makanya kita perlu punya keunikan tersendiri. Jadi di sini kalau keunikan sendiri itu dibangun oleh inovasi dan kreativitas. Ya, jadi kita harus punya untuk mengalahkan kompetitor, kita harus punya kreativitas dan inovasi. Misalnya travel, ya. Jadi di travel bagaimana kita bisa membangun kreativitas yang lebih sehingga travel kita bisa mulai dari sisi pelayanannya, mulai dari sisi dan lain-lain. Jadi melawan daripada kompetitor, maka kita harus punya keunikan itu tersendiri dari usaha-usaha yang bersama, dari kemampuan kita membuat kreativitas, ya. Nah ini contoh misalnya kita
ya, SMK Pasin, ya. Ini guru-gurunya banyak memiliki inovasi dan kreativasi, sehingga SMK Pasin itu memiliki warna tersendiri dibanding SMK lainnya, ya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menghadapi keluhan pelanggan. Nah, kalau ada keluhan itu sebagai pengusaha, sebagai kita supaya tetap dipercaya, karena kalau ada keluhan berarti kita mendapatkan komplain, ketidakpercayaan. Sedangkan kepercayaan menjadi yang utama. Oleh karenanya ketika ada keluhan harus langsung ditanggapi. Jadi begitu gerak cepat dan tentunya dimulai dengan kata maaf. Jadi kata maaf bahwa ini ada kelemahan begini-begini dan kami akan menindaklanjuti sehingga nanti ke depannya tidak akan terjadi. Jadi begitu ada keluhan harus segera diantisipasi segera mungkin, ya. Dengan pendekatan-pendekatan yang tentunya sehingga mereka sangat puas sehingga tidak kurang rasa kepercayaan. Ya. Lanjut. Selanjutnya, mari kita berdoa bersama dengan kita masing-masing. Iya, ada 2 sesi lagi untuk sesi pertanyaan, yaitu ada 6 untuk 6 pertanyaan lagi. Silakan untuk yang ingin bertanya boleh langsung raise hand. Dan Raihani Agustiani disilakan. Baik, silakan untuk perkenalkan diri dan ajukan pertanyaannya. Perkenalkan, saya Raihani di kelas 12 OTKP 2. Izin bertanya, bagaimana cara membuat perencanaan keuangan yang baik seorang wirausaha? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Raihani untuk pembuatan perencanaan keuangan yang baik mungkin ya dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada Sahrul Nur Hamzah, disilakan untuk dapat mengaktifkan kameranya dan dapat memperkenalkan diri, kemudian silakan untuk dapat mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. kelas 12 TKJ. Izin bertanya, bagaimana risiko yang kami hadapi nanti? Bisa macet atau malah bangkrut? Dan bagaimana solusi untuk menghadapinya? Ya, Sahrul. Agar bisa berjalan normal, CCTV. Baik, untuk Sahrul, mohon maaf koneksinya mungkin sedang tidak bagus, kurang stabil ya. Disilakan mungkin untuk pertanyaannya bisa diajukan melalui chat saja untuk Sahrul. Terima kasih banyak, kita akan lanjutkan pertanyaan lagi. Untuk Fitri Purwati, disilakan untuk diaktifkan kameranya dan silakan perkenalkan diri serta ajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Purwati dari kelas 12 OTKP 2. Izin bertanya Pak, apakah untuk memulai usaha itu harus melakukan kerjasama terlebih dahulu untuk mendapatkan modal yang diinginkan? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Fitri Purwati. 3 penanya untuk di sesi kali ini. Dari Fitri tadi, apakah kita harus membangun kerjasama terlebih dahulu untuk mendapatkan modal tadi? Dan dari Raihani Agustiani, ini bagaimana cara membuat perencanaan keuangan? Mungkin terlebih untuk pengusaha pemula Bapak ya. Dan untuk dari pertanyaan dari Sahrul, saya tunggu terlebih dahulu untuk pertanyaannya melalui kolom chat karena tadi mungkin kondisi jaringan yang kurang stabil. Sekali lagi untuk Sahrul, saya tunggu pertanyaannya di kolom chat. Silakan Bapak mungkin bisa dijawab terlebih dahulu 2 pertanyaan yang tadi. Ya, yang pertama bagaimana membuat perencanaan keuangan, ya. Kalau untuk yang pengusaha baru, ya, kita memulai usaha baru, bagaimana membuat rencana keuangan? Tentunya ini kalau ada jurusan dari akuntansi paham, ya. Jadi ada pendapatan, ada pengeluaran. Nah, pendapatan itu kita analisa, kemudian juga untuk pengeluaran. Nah, umumnya, untuk yang pengeluaran, karena kita dalam usaha yang baru, maka pengeluaran-pengeluaran yang sangat tidak penting itu harus dicoret,
ya. Kemudian kalaupun ada pengeluaran yang penting, itu harus ditekan seminim mungkin. Jadi pengeluaran-pengeluaran seminim mungkin, sehingga kalau terjadi kita harus menganggap bahwa kalau ini gagal, maka kita ruginya jadi hanya sangat kecil. Nah, oleh karena itulah ini tergantung daripada bagaimana kita menganalisa. Nah, tentunya pengeluaran-pengeluaran yang sangat tidak penting, kemudian pengeluaran yang penting itu harus ditekan seminim-minim, sehingga kalau terjadi kegagalan maka kerugian akan rendah. Tetapi kalau berhasil maka keuntungan bisa maksimal, sehingga baru kita ambil yang tadinya biaya-biaya itu diambil setelah ada keuntungan. Jadi setelah untung baru biaya-biaya itu ditambahkan. Misalnya yang tadinya harus dengan ongkos yang normalnya sebaiknya demikian, X katakanlah misalnya 500, tapi kita bisa tekan dengan berbagai cara sehingga menjadi 300, dan kebetulan begitu berhasil, maka yang 200 selisih itu harus dikembalikan ya sebagai bagian daripada usaha. Jadi inilah seninya kita menekan ongkos dengan berpikir bahwa setiap usaha kita itu adalah resiko yang paling tingginya apa ya. Jadi kita mulai membangun keuangan seperti itu. Kemudian berikutnya, memulai usaha harus tergantung. Nah, kembali lagi yang kepada menjalin harus bekerja sama. Ya. Apakah usaha ini untuk bekerja sama dulu? Tentunya usaha ini akan jauh lebih baik kalau kita melibatkan banyak kerjasama ya. Jadi kerjasama. Tetapi kerjasama itu kembali lagi bahwa kita bisa dilihat kita mempunyai posisi yang bagus apabila kita mempunyai histori yang baik ya. Jadi historicalnya dulu kita bangun. Jadi kita harus membangun setiap usaha apapun, kita harus punya nilai, itu adalah nilai kita itu adalah hasil historical daripada usaha kita sebelumnya. Kalau historical kita sudah bagus sebelumnya, maka kita melakukan kerjasama dengan yang lain itu menjadikan posisi atau bargaining position kita itu menjadi lebih tinggi ya. Jadi kembali lagi kita harus punya historical ya, usaha yang sudah terbuktikan ya, proven. Ya, berikutnya. Apabila macet atau malah bangkrut gitu Pak. Dan bagaimana solusinya untuk menghadapi agar bisa berjalan normal kembali? Mungkin kolaps begitu ya. Ya, silakan Bapak. Ya, kembali lagi bahwa setiap usaha itu pasti, jadi sebagai pengusaha harus siap bahwa kita pernah jatuh. Ya, itu semua pengusaha sukses pasti mengalami bangkrut atau rugi dulu besar-besar ya. Jadi itu harus disiap. Jadi solusinya bagaimana? Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kita melibatkan Allah di dalam setiap kita usaha, sehingga ketika kita jatuh kita tidak putus asa, tapi kita akan berusaha untuk bangkit lagi. Nah, oleh karenanya setiap kita mau usaha, kita tidak boleh sombong dan tidak boleh segala macam. Kita selalu niatkan berdoa kepada Allah ya, bahwa kita ingin berusaha ini mohon petunjuk dan lain-lainnya. Dan ketika kita gagal, maka kita siap dengan kesabaran ya, kemudian siap dengan keikhlasan, sehingga kita akan tetap memulai lagi. Jadi kita akan terus harus yang seperti tadi harus tahan banting dan segala macam. Jadi kegagalan yang pertama terus dicoba lagi ke berikutnya, sehingga pada akhirnya nanti kita sebagai pengusaha ini sudah memiliki mental yang bagus, sehingga dengan punya mental yang bagus kita insya Allah bisa menjadi pengusaha yang sukses ya. Jadi nggak usah takut dengan bangkrut dan segala macam, itu bagian daripada sebagai pengusaha ya. Iya, baik, terima kasih banyak Bapak. Dan nah ini untuk sesi pertanyaan yang terakhir, saya buka kembali untuk 3 penanya, disilahkan untuk langsung raise hand. Silakan untuk Sastra Aditya,
boleh untuk langsung on mic dan silakan memperkenalkan diri dan ajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sastra Ditya Purnama dari kelas 12 PSPT 1. Saya ingin bertanya, Pak, dalam dunia bisnis pasti ada yang namanya strategi marketing. Nah, untuk strategi marketing yang efektif untuk yang ingin merintis bisnis, yang bagaimana, Pak, strategi marketingnya? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Sastra, pertanyaan yang menarik juga. Dan yang selanjutnya Seril Sabira, silakan untuk dapat aktifkan kameranya dan memperkenalkan diri serta ajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheryl Sabira dari kelas 12 OTKP 2. Izin bertanya, bagaimana cara mengatur waktu bersama keluarga dan kerja di saat kita sedang memulai wirausaha? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Seril. Selanjutnya ini untuk pertanyaan terakhir mungkin ada 2 lagi ya untuk Khairunisa Maulidina dan juga Zahra. Silakan Khairunisa terlebih dahulu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Khairunisa Maulidina dari kelas 12 OTKP 1. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi penurunan penjualan karena ada salah satu perusahaan yang menjatuhkan harga pasar dengan menjual produk yang sangat murah tanpa mengedepankan kualitas. Terima kasih. Terima kasih banyak, pertanyaan yang menarik untuk anak sekolah ya yang menanyai terkait penurunan penjualan karena ada kompetitor. Dan yang terakhir silakan untuk Zahra Hizul Karoma. Dapat diaktifkan kameranya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Hizul Karoma dari kelas 12 PSPT 1. Ingin bertanya Bapak, bagaimana cara mengatasi keterbatasan ruang gerak sebagai perempuan dalam berekspresi agar tidak terlalu dipandang sebelah mata dan mengubah mindset. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pertanyaan yang terakhir dari Zahra Hizul. Izin mengulas kembali Bapak untuk yang pertanyaan sesi ini ada dari Sastra. Bagaimana terkait strategi marketing yang efektif saat merintis usaha? Dan kemudian dari Seril, tadi bagaimana cara mengatur waktu dengan keluarga jika kita sibuk dalam berusaha? Dan pertanyaan yang menarik juga dari Khairunisa, bagaimana mengatasi penurunan penjualan karena kompetitor yang membanting harga? Dan ada dari Zahra Hizul juga ini menanyakan terkait ruang gerak seorang perempuan dalam berwirausaha. Disilakan Bapak mungkin untuk menjawab pertanyaannya. Ya, ini pertanyaannya makin menarik, tetapi tentunya jawabannya agak harus lebih lebih dalam ya. Tentunya harus dilihat daripada jenis usaha. Jadi strategi marketing ya di dalam bisnis ini sangat luas. Dan contohnya adalah kalau kita ingin lihat misalnya kita di dalam suatu usaha yang ada, tentunya strategi marketing ini nanti jawabannya adalah bagaimana kita mempunyai inovasi ya, terobosan-terobosan sehingga kita bisa menjadi suatu yang unik. Jadi kembali lagi, kemudian strategi marketing ini selain inovasi, kreativitas ya. Jadi misalnya kita membandingkan kalau di Sukabumi misalnya sesama sekolah saja ya, antara Pasim, kemudian ada SMK lain, ada SMK lain. Nah, tentunya strategi ini disesuaikan ya. Itu daripada segmennya bagaimana. Jadi segmennya itu segmen marketnya untuk yang mana saja. Kelas usia yang bagaimana dan lain-lain ya kan. Kemudian dari sisi segmen, kemudian dari sisi apa yang harus kita berikan kepada mereka sehingga ini trennya bagaimana ya. Jadi banyak sekali strategi marketing. Nah, tentunya kembali lagi tadi bahwa nanti setelah kita petakan. Jadi kalau kita petakan misalnya kita bisnis A ya, bisnis A, kemudian ada perusahaan bisnis misalnya bisnis kuliner. Kemudian ini ada pemainnya, ada pemain A, B, C dan D. Oleh karena itu kita harus mempelajari daripada kelebihan dan kekurangan dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D. Kemudian kita analisa sehingga baru kita bisa mengambil langkah-langkah strategis. Jadi setelah ada pemetaan,
baru kita harus mengambil langkah ya. Nah, langkah strategis ini tentunya harus punya inovasi dan kreativitas ya. Jadi kembali lagi di dalam usaha ini inovasi dan kreativitas itu menjadi suatu yang utama. Nah, ini menyangkut sama dengan pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana mengatasi ketika perusahaan kompetitor menjatuhkan harga. Nah, ini juga bagian daripada strategi marketing mereka, sehingga dia jatuhkan dulu harga ketika sudah masuk kepada perusahaan itu, ya, sehingga nanti kemudian harga itu dinaikkan pelan-pelan dan lain-lain. Atau ada perusahaan yang baru mau berdiri, supaya mati perusahaannya, harganya dijatuhkan karena dia sudah mempunyai kekuatan modal dan lain-lain. Nah, ini banyak sekali strategi-strategi seperti itu. Nah, kembali lagi tadi bagaimana cara mengatasi ketika menghadapi seperti itu, itulah kepada kita menjaga loyalitas daripada customer kita. Selama customer bisa kita sampaikan loyalitas dan merasa puas, terjadinya penurunan harga di tempat lain itu tidak terlalu berdampak ya. Jadi ini perlu pemetaan dan bisnis apa yang harus kita biar lebih jelas apa yang harus kita lakukan ya. Kemudian bagaimana mengatur waktu dengan keluarga ketika merintis bisnis ya. Nah, ini tidak bisa kalau kita dalam membangun bisnis ya, tentunya ini harus sangat full konsentrasi ya. Kalaupun keluarga pun menjadi harus kita waktunya harus dikorbankan. Jadi kalau kita ingin menjadi pengusaha yang sukses, maka di dalam kita memulai dari yang pertama itu harus waktu itu yang tadi di dalam 15 poin-poin itu menghabiskan waktu ya. Banyak menghabiskan waktu. Sehingga untuk keluarga ini akan menjadi kendala dan itu harus kita sampaikan dengan keluarga bahwa kita memulai bisnis seperti ini, maka dia harus siap bahwa waktu kita habis untuk urusan ini sehingga waktu untuk keluarga sangat sedikit sekali ya. Itu. Kemudian yang berikutnya apa nih? Penawaran. Oh. Ya, itu udah semua ya. Berarti tadi udah semua yang untuk harga, kenapa harga diturunkan dari harga pasar ya. Tadi sudah saya jawab. Ya, ini udah 3 itu juga. Ya. Lanjut, Bu. Satu lagi yang tadi Bapak mohon izin untuk yang ruang gerak seorang perempuan dalam berbisnis Bapak. Ruang gerak seorang perempuan ya, sorry. ruang gerak. Ya. Ya, untuk yang terakhir yang 4 ini tentunya ada beberapa tergantung berarti bagi wanita ya, apalagi kalau nanti sudah berkeluarga dan lain-lain, kemudian tentunya ini harus disesuaikan bidang apa yang sehingga ruang geraknya itu bisa ada lebih besar ya. Jadi tentunya yang pertama kalau yang seperti ini adalah salah satunya adalah harus bisnis yang bisa dikerjakan sambil di rumah ya, yaitu bisnis online yang sekarang lagi ngetren dan itu. Tetapi kalau untuk bisnis-bisnis lain yang perlu ruang gerak, tentunya ruang gerak ini yang harus terbuka lebar ya, karena harus dikerjakan ya untuk tidak main-main. Jadi sebagai pengusaha ini ya pengorbanan memang banyak, mulai dari ruang gerak, waktunya, kemudian juga untuk keluarga dan lain-lain yang membangun usaha. Jadi inilah yang harus dihadapi. Jadi tidak bisa kesuksesan di dalam usaha, tetapi juga kita punya ruang waktu untuk keluarga banyak dan lain-lain, itu satu hal yang mustahil. Ya, jadi itu harus ini. Kecuali kalau hanya khusus ya udahlah kita bisnis yang karena wanita udahlah yang online, jualan yang segala macam itu tentunya itu bisa. Dan itu juga kalau kita bisa menemukan langkah-langkah yang sekarang kondisi misalnya membangun seorang IT, membangun bisnis untuk startup dan segala macam itu juga bisa jadi besar ya. Tentunya ini perlu pemikiran ya. Tinggal kita mau pemikiran mana bisnis-bisnis yang kita sesuaikan dengan diri kita ya. Baik. Pak Dan terima kasih banyak ini untuk teman-teman 25 siswa yang bertanya dan luar biasa kritis sekali untuk siswa-siswa SMK Pasim ini.
kritis dengan pertanyaan yang di luar ekspektasi saya juga sepertinya. Dan untuk yang selanjutnya Bapak, sebelum saya mungkin nanti memberikan kesimpulannya, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan kembali untuk siswa-siswi SMK Pasim? Ya, yang pertama saya ini termasuk gembira hari ini ya, banyak pertanyaan-pertanyaan dan sudah sampai 25, dan saya merasa bahwa guru-guru terutama untuk ini berhasil lah di dalam membangun komunikasi, membangun pembelajaran, proses belajar mengajar, sehingga hari ini yang mau menyelesaikan pendidikan dan siap, dan ini cukup banyak respon yang baik. Ya, sekali lagi pada Pak Devi dan segala timnya saya ucapkan terima kasih, berhasil di dalam membangun semangat seperti ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak. Ada banyak sekali yang saya kutip dari Bapak, yang pasti untuk teman-teman siswa-siswa SMK Pasim yang ingin memulai sebuah usaha, yang pasti jangan takut, mulailah membentuk mental dengan mempelajari pengalaman-pengalaman dari wirausahawan yang sudah sukses. Dan kemudian teman-teman juga harus bisa membentuk mental atas resiko yang kedepannya. Jangan takut atas kompetitor di luaran sana. Jika kita mempunyai strategi marketing yang baik, insya Allah untuk perusahaan kita juga akan baik. Dan untuk mempunyai strategi marketing yang baik juga kita harus mengetahui strategi-strategi yang mungkin digunakan oleh beberapa perusahaan lain, sehingga akhirnya kita mempunyai pemetaan dan kita juga bisa menyusun strategi seperti apa yang baik untuk perusahaan kita. Itu yang tadi mungkin bisa saya simpulkan dari sharing session di hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Rinawan. Sehat selalu Bapak, dan Ya, terima kasih banyak alhamdulillah. atas waktunya hari ini. Ya, dan untuk itu saya juga ucapkan kembali untuk yang sudah memberikan pertanyaan, ada reward untuk 6 penanya yang terbaik. Ini silahkan nanti bisa langsung saja menghubungi Ibu Dini untuk door prize-nya. Ada dari Cahya 12 PSPT 1 yang bertanya terkait cara membangun relasi yang baik. Selamat untuk Cahya yang mendapatkan door prize-nya, silahkan nanti langsung hubungi Ibu Dini. Kemudian ada dari Imam Jauhari kelas 12 TKJ yang menanyakan terkait mental sebelum menjadi wirausaha. Untuk yang mendapatkan door prize yang ketiga, selamat untuk Muhammad Rehan dari 12 Animasi yang bertanya terkait pada masa pandemi bagaimana sih cara membangun usaha atau juga mempertahankan agar tidak mendapatkan low profit. Dan yang keempat, selamat untuk rival 12 RPL, silakan nanti menghubungi Bu Dini terkait tadi pertanyaannya bagaimana cara menyikapi kompetitor agar perusahaannya tetap kuat untuk bersaing. Dan untuk yang selanjutnya, ini yang kelima, selamat untuk Sastra terkait bagaimana cara untuk mendapatkan strategi marketing yang efektif saat merintis usaha. Dan yang terakhir, selamat untuk Hairunisa yang bertanya terkait mengatasi penurunan penjualan karena kompetitor yang mengurangi pasar harga. Dan itu tadi untuk 6 penanya terbaik. Saya ulangi lagi, ada dari Cahya, Imam Jauhari, Muhammad Rehan, Rival kelas 12 RPL, Sastra kelas 12 PSPT, dan juga Hairunisa. Silakan untuk dapat menghubungi Ibu Dini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar hari ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman, nanti kita bertemu lagi di hari Sabtu di pukul 8 Mei, di tanggal 8 Mei ya, di pukul yang sama di 8.40, dan hari Sabtu juga tidak kalah menariknya untuk kita membahas kembali karena hari Sabtu akan ada cara yang efektif untuk membuat CV dan juga bagaimana kita harus bisa untuk interview dalam perusahaan yang baik. Jadi Sabtu itu bagaimana cara membuat CV yang kreatif, karena tentunya penting sekali pada saat kita melamar pekerjaan kita memerlukan CV, dan juga bagaimana sih cara kita saat mengatasi interview yang baik pada saat menghadapi untuk melamar kerja di sebuah perusahaan. Di hari Sabtu jangan lupa di pukul 8.30 ya. 8.30 di 8 Mei nanti. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman, dimohon untuk tidak
meninggalkan Zoom meeting-nya terlebih dahulu karena kita akan melanjutkan ke pengumuman kelulusan. Ini yang akan disampaikan oleh Bapak Devi Kunaevi. Namun sebelumnya saya tutup acara webinar pembekalan kuliah dan kerja ini terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Devi Kunaevi saya silakan. Indonesia. Bu udah disiapin itunya Bu. Apa namanya untuk nanti di sini ada apa? Ada sambutan arahan dari kurikulum, arahan wakasek kesiswaan dan wakahubin. Itu akarnya di sana kan Bang? Ya besok paling lambat besok saya kan ada keperluan tuh ke Jakarta. Mungkin Jumat ya paling lambat ya Jumat ya. Ya ya. Itu minta itunya dan luar biasa. Itunya surat keputusannya ada. Mantap. Ya kalau Asim. Oke. Ya, gue nama ini nggak apa-apa sama Pak Merda mana? Pak Merda nih. Pak Juli, Pak Merda mana? aja aja udah. Ya, hadir Pak. Udah join. Tadi heula antum penting heula ieu tama sunnah. Nanti ada sambutan di antum. Nanti ada arahan di kurikulum, mungkin dari Hubin. Agus ikut arahan mah, wakasek sarpras apa ya kelulusan? Bu, untuk kelulusan saya tidak akan sebut Halo?
Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. PUBG kick. Buru main catur Anip. Nip, by one catur Nip. Astagfirullah. Paras, gak boleh gitu Paras. Waalaikumsalam. Ada apa lagi apa? Berani guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imam dapat jackpot terus. Paras itu Imam gacanya. buka ininya. Imam gacanya wangi-wangi. Gacanya wangi-wangi. Paras gambarnya itu enggak sesuai di Subuh makan Mas. Mie-nya. Rival itu kok mie-nya disembunyiin, hei. Kok mie? Itu siapa yang pakai anduk ya? Paras itu akuanya sumputin dulu, Iya, Paras. Jo, ayah EPK nih pengen. Apaan sih Paras, so asik Paras. Naon mana? Tolong siapa yang pakai anduk di kepalanya? Saya menyarankan kick Paras. Ban Kipli, Peng. Barusan saya habis kuota. Terus bikin Paras beban. Baywan catur, Cok. Di record kan? Assalamualaikum Samsul. Baywan Ludo aja kan. Waalaikumsalam. Baywan Ludo, yuk. Di record kan? Op. Belum meresahkan Baywan Kipli. Lah jadi tempat dang teh. Jadi sih, oke lah, melilah. Yang banyak kayak Imam. Lah yang diantarkan, nah Gojek. Ek Maxim. Tulus lagi di Padang. Ek Padang. Ebot lagi di mana Ebot? Kita naon deui? Padang nangan aya endog unggul kan euy. Kita naon? Gawe maneh we urang mah moal da. Deuh eta. Nip. Samsul ngejumnya di rumah, jangan bari naik motor. Apaan sih, Ipai, apaan sih? Ipai so asik.